Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Juprianto. Di sini saya akan mewakili kelompok saya akan menjelaskan tentang tipe wabah common source epidemic, di mana kelompok saya terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Ilham Yanti, yang kedua saya sendiri Muhammad Juprianto, dan yang ketiga adalah Rini Zelvia Yuzah. Saya masuk pada pengertian wabah terlebih dahulu, di mana berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, wabah adalah penyakit menular yang terjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah luas. Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984, wabah adalah kejadian terjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka. Sedangkan menurut Benenson, wabah adalah terdapatnya penderita suatu penyakit tertentu pada penduduk suatu daerah yang nyata jelas melebihi jumlah dari biasanya. Saya masuk kepada pembagian wabah menurut sifatnya. Yang pertama adalah common source epidemic, yaitu suatu letusan penyakit yang disebabkan oleh terpaparnya sejumlah orang dalam suatu kelompok secara menyeluruh dan terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua yaitu progressive epidemic, adalah bentuk epidemi dengan penularan dari orang ke orang sehingga waktu lebih lama dan masa tuntas yang lebih lama pula. Progressive epidemic ini terjadi karena adanya penularan dari orang baik secara langsung maupun melalui vektor, dan relatif lebih lama waktunya dan lama untuk masa tuntasnya. Ada beberapa persamaan dan perbedaan antara propagate epidemi dan common source epidemi, di mana persamaannya itu sama-sama merupakan jenis atau bagian dari epidemi. Yang kedua, persamaannya itu penyebaran masalah kesehatan diukur pada suatu saat tertentu. Sedangkan untuk perbedaan dari kedua ini, di mana untuk common source epidemi ini, epidemi yang menyebarnya melalui fecal umum, misalnya seperti air, udara, dan lain-lain. Yang kedua itu kurva epidemi. Pada common source epidemi ini umumnya meningkat dengan tajam dan memiliki puncak yang tegas, disusul dengan penurunan secara gradual. Yang ketiga perbedaannya itu penyebaran kasus cepat terjadi dan penurunannya kasus juga cepat. Yang keempat, terjadi jika agen penyebab ditularkan kepada orang-orang yang terjangkit dari sumber yang sama pada saat yang sama, selama periode waktu yang terbatas ataupun pendek, biasanya selama satu masa inkubasi. Yang kelima yaitu biasanya terjadi pada satu tempat saja. Sedangkan kalau propagate epidemi adalah epidemi yang cara penularannya dari orang ke orang melalui kontak. Yang kedua, kurva epidemi. Pada propagate epidemi ini terdiri dari sejumlah puncak yang dipisahkan oleh masa inkubasinya. Yang ketiga itu penyebaran kasus lambat dan penurunan kasus juga lambat. Sedangkan yang keempat yaitu terjadi jika sebuah kasus penyakit berperan sebagai sumber infeksi bagi kasus-kasus berikutnya, dan kasus-kasus berikutnya berperan sebagai sumber infeksi bagi kasus berikutnya lagi, seperti begitu terus-terusnya. Yang kelima yaitu biasanya terjadi pada beberapa tempat. Sedangkan untuk kejadian luar biasa dijelaskan sebagai timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Ada beberapa kriteria yang menyangkut tentang KLB, di mana mengacu kepada keputusan Dirjen Nomor 451/9, suatu kejadian dinyatakan luar biasa jika ada unsur sebagai berikut. Yang pertama, timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal. Yang kedua, peningkatan kejadian penyakit atau kematian terus-menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya, seperti jam, hari, ataupun minggu. Yang ketiga, peningkatan kejadian penyakit atau kematian 2 kali lipat atau lebih dibandingkan
dengan periode sebelumnya, baik jam, hari, minggu, bulan, ataupun tahun. Selanjutnya itu jumlah penderita baru dalam satu bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 tahun menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kesakitan per bulan pada tahun sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu case fatality rate dalam satu kurun waktu tertentu meningkat 50% atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Yang terakhir yaitu angka proporsi penyakit penderita baru pada satu periode menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Selanjutnya, untuk kriteria untuk wabah akibat keracunan makanan itu ada ketiga. Yang pertama, ditemukannya 2 atau lebih penderita penyakit serupa yang biasanya berupa gejala ataupun gangguan pencernaan, baik sesudah makan ataupun makan makanan yang sama. Yang kedua, hasil penyelidikan epidemiologi menunjukkan makanan sebagai sumber penularan. Yang ketiga, pengecualian diadakan untuk keracunan akibat toksit atau racun, Clostridium botulinum, atau akibat bahan-bahan kimia didapatkan seorang penderita sudah dianggap suatu kejadian luar biasa. Ada beberapa pelacakan kejadian luar biasa. Yang pertama itu garis besar pelacakan kejadian luar biasa. Yang pertama, mengumpulkan data dan informasi secara seksama, baik secara langsung di lapangan tempat kejadian. Yang kedua, analisis data yang diteliti dengan ketajaman pemikiran. Yang ketiga, adanya suatu garis besar tentang sistematika langkah-langkah pada dasarnya harus ditempuh dan dikembangkan dalam setiap usaha pelacakan. Yang kedua, analisis situasi awalnya. Yang pertama, kita harus penentuan atau penegakan diagnosisnya. Yang kedua, penentuan adanya wabah pada suatu daerah. Yang ketiga, uraian keadaan wabahnya, baik waktu, tempat, maupun orangnya. Selanjutnya yaitu analisis lanjutan, di mana yang pertama itu usaha penemuan kasus tambahan. Adakan pelacakan ke rumah sakit dan dokter praktik untuk menemukan kemungkinan adanya kasus diteliti yang belum ada dalam laporan. Pelacakan intensif terhadap mereka yang tanpa gejala ringan tetapi mempunyai potensi menderita atau kontak dengan penderita. Yang kedua yaitu analisa data secara berkesinambungan. Dan yang ketiga adalah menegakkan hipotesis. Yang keempat yaitu tindakan pemadaman wabah dan tindak lanjutnya, di mana ada 3, yaitu tindakan diambil sesuai dengan hasil analisis. Yang kedua, diadakan follow up sebagai keadaan normal kembali. Yang ketiga, yang menimbulkan potensi timbulnya wabah kembali disusunkan suatu format pengamatan yang berkesinambungan dalam bentuk surveillance epidemiologi, terutama high press-nya. Sedangkan untuk kurva epidemik ada beberapa kegunaannya. Yang pertama, menentukan atau memperkirakan sumber atau cara penularan penyakit dengan melihat tipe kurva epidemik. Dengan melihat tipe kurva epidemik tersebut yaitu berupa common size atau propagated. Yang kedua, mengidentifikasikan waktu paparan atau pencarian kasus awal atau index case dengan cara menghitung berdasarkan masa inkubasi rata-rata atau masa inkubasi maksimum dan minimumnya. Di sini ada beberapa bentuk kurva epidemik. Untuk gambar yang pertama yaitu point source epidemic, yaitu bila pemaparan penyakit bersumber tunggal dan waktu singkat sehingga hasil dari semua kasus atau kejadian berkembang hanya dalam satu masa inkubasi saja. Bisa kita lihat pada gambar yang sebelah kanan yang paling atas. Yang kedua yaitu continuous common size epidemic, yaitu bila periode pemaparan memanjang serta kurva berpuncak
tunggal dan datar. Selanjutnya ada continuous source epidemic. Dan yang terakhir yaitu intermittent common source epidemic, yaitu bila lama pemaparan dan jumlah orang yang terpapar tak beraturan besarnya. Bisa dilihat pada gambar sebelah kanan paling bawah. Untuk interpretasi kurva epidemik, yang pertama, bila kurva epidemik menanjak, menunjukkan jumlah kasus terus bertambah, wabah sedang memuncak, dan atau akan ada kasus-kasus baru. Yang kedua, bila puncak kurva sudah dilalui, menunjukkan kasus yang semakin berkurang dan atau wabah akan segera berakhir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang saya kurang atau penjelasan saya yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.